Selamat pagi anak-anak semuanya, siswa-siswi SDK Santo Yusuf Tropodo. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pendalaman kitab suci BKSN pertemuan yang ketiga. Santo Hieronymus mengatakan, tidak mengenal kitab suci sama halnya tidak mengenal Tuhan. Anak-anak, tema BKSN tahun ini adalah mendengarkan sabda Tuhan bersama keluarga di tengah situasi pandemi COVID-19. Mari anak-anak disiapkan dahulu Matius 20 ayat 1 sampai 16a. Sebelum kita lanjutkan, kita bernyanyi dahulu lagu Perjanjian Baru. Mari anak-anak kita bernyanyi bersama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu bagi keluarga kami. Saat ini ya Bapa, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bersama keluarga kami ingin lebih mengenal-Mu lewat sabda-Mu selama bulan kitab suci ini. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Amin. Anak-anak, Ibu bacakan dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu."
Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima upah masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Halo, hola, hola, halo. Salam jumpa di channel Bunda Woro. Kali ini masih dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Oke. Siapa yang sudah jadi anak baik dari dulu? Kamu ya? Kamu? Yeay, hebat. Siapa yang masih nakal? Ada ya? Ada dong, gak apa-apa. Nanti berubah jadi baik ya. Nah, sama seperti perumpamaan kali ini, anak yang baik dari dulu dan anak yang sekarang masih nakal
kemudian berubah jadi baik hari ini, semuanya Tuhan sayang, sama besarnya ya. Sayang sama kalian semua. Apa yang menyamakannya? Karena keduanya baik. Yang dari dulu sudah baik itu baik, yang baru baik itu juga baik. Karena Tuhan suka anak yang baik, jadi Tuhan sayang sama-sama. Sama sayangnya dengan yang dari dulu baik. Nah, yang dari dulu baik ini tidak boleh iri kepada yang baru baik kemarin, baru bertobat kemarin. Karena dengan begitu kamu melakukan suatu dosa lagi. Tuhan tidak suka loh orang sombong dan iri hati. Nih, kenapa Bunda Woro bilang begitu? Lihat ya, orang yang sudah baik dari dulu, kemudian dia bilang begini, aku loh sudah baik dari dulu, aku pasti masuk surga duluan. Apa iya? Kan kita tidak tahu, ya kan? Padahal Tuhan sayang sama semua orang yang berbuat baik. Kita juga tidak tahu. Tuhan itu maha adil dan Dia punya kehendak yang kadang-kadang kita tidak tahu. Karena kamu sudah pernah sombong itu, bisa saja kamu diletakkan paling belakang. Karena kadang orang yang sudah baik dan orang yang baru bertobat, hatinya lebih tulus orang yang barusan saja bertobat, karena dia merasa dirinya bersalah, pernah punya kesalahan, pernah nakal. Jadi dia berpacu terus ingin selalu berbuat baik karena aku pernah berdosa gitu. Dan asal kesalahannya jangan dilakukan lagi, jangan diulangi lagi ya. Sudah bertobat artinya sudah tidak melakukannya lagi, lalu berbuat baik terus ya, seperti itu. Jadi aksi nyata kali ini apa ya? Berbuatlah baik sekali sehari minimal ya. Bunda Woro boleh nggak kalau 2 kali atau lebih? Oh, boleh sekali, itu berarti anak yang good. Seperti itu cerita kali ini. Semoga kamu akan selalu menjadi anak yang baik. Anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan bacaan kitab suci dan renungannya. Mari kita siapkan diri kita anak-anak untuk menyampaikan doa umat kita. Doa kita bersama. Ayo anak-anak ambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa. Bagi para gembala kami, semoga diberikan kesehatan dan perlindungan, serta kesetiaan dalam menjalankan panggilan-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa kami ya Bapa, berikanlah perlindungan dan kerukunan bagi bangsa kami selama menghadapi wabah corona ini dengan saling bekerja sama, menjaga keselamatan dan kesehatan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekolah kami, berkatilah para siswa kami beserta orang tua di rumah, agar selalu diberikan kesehatan yang baik dan mampu bertahan dalam segala kesulitan dengan tetap berharap kepadamu dan semangat dalam segala usahanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami
dari yang jahat. Amin. Marilah anak-anak kita tutup dengan berdoa bersama. Ya Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Semoga sabda-Mu semakin mengarahkan hidup dan iman kami hanya kepadamu. Sertailah perjalanan hidup kami sekeluarga, agar kami mampu mengamalkan dan melaksanakan sabda-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam kuasa penyelenggaraan-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.